materi kali ini kita akan membahas kualifikasi welder dengan menggunakan standar ASME Section 9. Selamat mengikuti, salam quality. Oke, hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang benar-benar krusial dan beresiko tinggi di dunia industri berat. Kita bakal ngomongin soal standar kualifikasi pengelasan. Spesifiknya nih, gimana sih perjalanan seorang juru las atau welder buat menaklukkan standar ASME Boiler and Pressure Vessel Code Seksi IX. Ini bukan cuma ngomongin teori di atas kertas ya, ini soal gimana kita bisa mastiin keamanan struktur-struktur raksasa yang ada di sekitar kita. Yuk, langsung aja kita mulai sesinya. Bayangin atau perhatiin aja struktur flensa bejana tekan raksasa yang dikunci pakai baut-baut super berat ini. Struktur kayak gini tuh nahan tekanan yang ekstrim banget, bahkan seringkali nahan bahan kimia berbahaya. Nah pertanyaannya, pas kita ngelihat benda segede dan sekritis ini, gimana caranya kita bisa benar-benar yakin kalau tangan yang ngelas infrastruktur ini tuh emang jago dan tahu persis apa yang mereka lakuin? Nggak mungkin kan mereka cuma nebak-nebak doang? Nah, disinilah ASME Section X masuk buat ngejawab pertanyaan krusial itu, khususnya bagian Welder Performance Qualification. Kalau mau gampangnya, anggap aja tes ini tuh semacam SIM atau surat izin mengemudi tingkat dewa khusus buat para welder industri. Tanpa kualifikasi yang super ketat ini, mereka sama sekali nggak diizinin nyentuh proyek struktural apapun yang tunduk sama aturan kode ini. Jadi, ada 6 langkah krusial di perjalanan ini. Mulai dari persiapan dan pengawasan prosedur, variabel esensial, kupon uji, inspeksi dan pengujian, dokumen WPQ, sampai ke urusan masa berlaku dan pembaruannya. 6 langkah ini benar-benar nyulap dokumen kode keinsinyuran yang aslinya super tebal jadi jalur logis yang step by step. Ini ngebuktiin kalau standar ASME itu dirancang bukan cuma buat ngehukum, tapi buat mandu kualifikasi secara sistematis. Oke, kita langsung masuk ke langkah pertama. Langkah 1. Persiapan dan pengawasan prosedur. Ini ibarat aturan main mutlak di latangannya. Semuanya itu bermula dari WPS atau Welding Procedure Specification atau kadang pakai standar baku yang disebut SWPS. Dokumen ini tuh literally buku resep utamanya. Jadi seorang welder nggak bisa tuh asal datang terus ngelas pakai gaya freestyle mereka sendiri. Nggak bisa gitu. Mereka wajib banget ngikutin instruksi spesifik di dalam WPS ini. Baik pas lagi ujian kualifikasi maupun nanti pas udah beneran kerja di lini produksi. Terus, ada satu aturan yang benar-benar nggak bisa diganggu-gugat sama ASME. Pengawasan penuh. Organisasi yang ngadain kualifikasi ini wajib pegang kendali dari awal sampai akhir selama pengelasan kupon uji berlangsung. Tanggung jawab ini mutlak ya, nggak bisa dilempar atau didelegasiin ke pihak lain. Kenapa coba? Ya pastinya biar integritas ujiannya benar-benar terjamin dari awal. Lanjut ke langkah 2, memahami Key W350, alias variabel esensial. Bagian ini tuh menarik banget. ASME punya variabel esensial buat ngebatasin sampai mana sih kualifikasi seorang welder. Contohnya nih, soal sambungan. Apakah mereka ngelas pakai plat penyangga atau backing di belakangnya? Terus logam induknya, apa jenis material atau pin number-nya, dan berapa diameter pipanya? Lanjut ke logam pengisi, jenis elektroda atau F-number apa yang dipakai, plus ketebalan depositnya. Dan yang paling sering diomongin, posisi ngelasnya. Entah itu 1J, 2J, 5J, atau 6J, dan arah progresinya. Semua variabel ini nentuin secara presisi apa yang secara legal boleh dikerjain sama sang welder nantinya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih variabel esensial ini krusial banget? Gini, kalau kondisi kerjaan berubah dan ngelewatin batas variabel esensial yang dipunya si welder, maka stop. Dia nggak boleh melas sambungan itu. Dia wajib ikut ujian ulang dari nol. Tapi sebaliknya, kalau yang berubah cuma variabel non-esensial aja, kualifikasinya tetap aman kok dan nggak perlu ujian ulang. Masuk ke langkah ketiga, kupon uji. Ini dia, ujian prakteknya. Kalau merujuk langsung ke ASME BPC, ujian ini tuh bukan buat ngetes materialnya ya. Ujian ini murni buat ngebuktiin kalau sang welder punya kemampuan mekanik buat ngehasilin sambungan las yang benar-benar bebas cacat alias sound weld. Jadi tangan mereka harus super stabil, eksekusinya harus presisi sempurna. Dan tingkat kesulitan kupon uji ini bakal nentuin kebebasan mereka di lapangan nanti. Maksudnya gini, kalau seorang welder berhasil lulus ujian ngelas pipa di posisi 6G, yang mana posisinya miring 45 derajat dan nggak boleh diputar, kebayangkan susahnya, maka dia otomatis dikualifikasi buat ngerjain berbagai macam posisi lain di produksi aktual. Ibaratnya, bersusah-susah dahulu, bebas kemudian. Kita lanjut ke langkah 4, inspeksi dan pengujian. Ini nih momen pembuktiannya. Tahap pengujian ini benar-benar nggak kenal ampun. Pemanasannya, uji visual. Ini wajib banget.
Penguji bakal ngecek fusi lengkapnya, mastiin nggak ada retak sekecil apapun di permukaan. Tapi, lolos visual aja belum cukup. Permukaan bisa aja mulus, tapi dalamnya kropos. Makanya, butuh uji mekanik kayak guided bend test buat ngelihat apakah lasannya gampang patah. Atau bisa juga pakai NDE volumetric kayak sinar X atau ultrasonik buat ngintip nembus baja. Mastiin nggak ada cacat tersembunyi di dalamnya. Bener-bener diuji luar dalam deh. Kalau udah lolos semua tes brutal tadi, kita masuk ke langkah kelima, dokumen WPQ. Ini lisensi akhirnya. WPQ ini simpelnya memetakan apa yang diuji sama apa yang dibolehin pas kerja. Semua keringat welder tadi dituangkan ke dokumen Welder Performance Qualification ini. Contoh pencatatannya tuh gini, kalau pas ujian dia pakai proses GTAW tanpa baking, di lapangan dia diizinin ngelas dengan atau tanpa baking. Terus karena dia lulus ujian super susah di pipa 6J, di kolom rentang kualifikasi bakal tertulis semua posisi. Nah, detail seperti inilah yang jadi perisai sakti pas ada inspektor lapangan datang ngecek. Sebagai tanda kehormatan sekaligus akuntabilitas, tiap welder yang lulus bakal dikasih nomor, huruf, atau simbol identitas unik dari organisasinya. Identitas ini bakal dicap atau ditandai di dekat setiap sambungan las yang mereka kerjain. Jadi bayangin, puluhan tahun dari sekarang, pas jembatan atau kilang minyak itu diperiksa, kita masih bisa ngelacak persis siapa yang ngelas bagian itu. Keren banget kan? Terakhir, langkah 6, masa berlaku dan pembaruan. Gimana caranya jaga lisensi ini tetap aktif? ASME itu lumayan ketat soal waktu. Coba bayangin lini masa ini deh. Kalau welder udah lulus ujian buat satu proses las, lisensinya bakal terus aktif selama dia pakai proses itu. Tapi, kalau dia absen, katakanlah selama 6 bulan berturut-turut nggak nyentuh proses las spesifik itu sama sekali, begitu masuk bulan ke-7, kualifikasinya langsung kedaluarsa, hangus. ASME nganggap skill tangan itu bisa tumpul kalau nggak diasah, dan mereka sama sekali nggak mau ambil resiko. Gak cuman itu, kualifikasi ini bisa dicabut paksa kapan aja loh kalau inspektor punya alasan kuat buat ngeraguin kemampuan si welder. Terus, gimana dong kalau lisensinya udah telanjur kedaluarsa? Gak ada jalan pintas, sang welder harus ngulang bikin kupon uji baru, ngelas dari nol lagi, dan hasil asannya wajib lolos semua uji mekanik atau pengujian tanpa rusak yang disyaratkan. Bener-bener harus pembuktian fisik dari awal. Jadi, setelah ngebedah ini semua, coba deh pikirin. Lain kali kalian lagi jalan terus ngelewatin struktur baja raksasa kayak jembatan, pembangkit listrik, atau pabrik kimia, tanyain ke diri sendiri, pengujian seketat apa ya yang udah dilewatin sama tangan-tangan yang ngelas benda segede itu? Dokumen ASME yang kelihatannya kaku ini aslinya adalah sistem pertahanan berlapis buat mastiin keselamatan kita semua. Bayangin dedikasi para welder yang harus nahan napas, ngelas pipa 6G dengan presisi tinggi, demi ngebuktiin karya mereka aman nahan tekanan dunia. Luar biasa banget ya. Oke, semoga sesi bedah materi kita kali ini ngasih insight baru buat kalian. Terima kasih udah dengerin dan teruslah belajar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.